Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ifran Nutri Putra selaku dosen pengampu mata kuliah morfologi, dan yang kami hargai teman-teman kelas X2B. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan pembahasan materi mengenai morfofonemik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Abdul Rozak, saya sendiri selaku moderator kelompok. Lalu ada Clara Cynthia, Dinah Diana, Nela Rati Arahnowo, Nuraini, dan yang terakhir Suci Saleha Sidi. Di dalam pembahasannya nanti akan ada 2 submateri utama. Yang pertama adalah proses-proses morfofonemik, dan yang kedua adalah kaidah-kaidah morfofonemik. Baik, kita mulai dari definisi atau pengertian morfofonemik. Jadi morfofonemik adalah proses perubahan-perubahan fonem yang timbul dalam pembentukan kata akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. Jadi kata kunci dalam morfofonemik adalah morfem dan fonem. Sebenarnya di pertemuan sebelumnya materi morfofonemik ini sudah pernah dibahas oleh Pak Ifran. Jadi kali ini kita hanya merefleksi kembali ingatan kita tentang materi tersebut. Dan kita masuk ke submateri pertama, yaitu proses morfofonemik. Jadi menurut Ramlan tahun 2001 halaman 83, proses morfofonemik ini ada 3. Yang pertama proses perubahan fonem, yang kedua ada proses penambahan fonem, dan yang ketiga proses hilangnya fonem. Dan untuk proses perubahan fonem nanti ada 5 poin, akan saya jabarkan satu persatu lalu dilanjutkan oleh Clara Cynthia. Dan proses perubahan fonem yang pertama yaitu fonem N akan berubah menjadi fonem M pada morfem men dan pen ketika digabungkan dengan bentuk dasar atau kata dasar yang berawalan fonem P, B, dan F. Contoh, ketika morfem men dan pen digabungkan dengan kata bantu, maka menjadi membantu. Begitu juga dengan pen ya, menjadi pembantu, bukan membantu ataupun penbantu. Itulah yang dinamakan proses perubahan fonem. Baik, untuk selanjutnya, untuk poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Clara Cynthia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang proses perubahan fonem. Fonem N pada men dan pen berubah menjadi fonem N apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem T, D, dan S. Fonem S khusus bagi beberapa bentuk dasar yang berasal dari bahasa asing yang masih mempertahankan keasingannya. Contohnya, men ditambah kata tolak menjadi menolak, men ditambah dukung menjadi mendukung, men ditambah scores menjadi menskors, pen ditambah tebus menjadi penebus, dan pen ditambah diam menjadi pendiam. Fonem N pada morfem men dan pen berubah menjadi NY apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem C, J, S, dan SY. Contohnya, men ditambah kata cuci menjadi mencuci, men ditambah junjung menjadi menjunjung, men ditambah syukuri menjadi mensyukuri, pen ditambah cairan menjadi pencairan, pen ditambah jaga menjadi penjaga, dan pen ditambah siar menjadi penyiar. Fonem N pada men dan pen berubah menjadi NG atau eng apabila bentuk dasar yang mengikutinya berfonem awal K, H, K, X, dan vokal. Contohnya, men ditambah kata gempur menjadi menggempur, men ditambah hias menjadi menghias, men ditambah karang menjadi mengarang, men ditambah adu menjadi mengadu, pen ditambah gali menjadi penggali, men ditambah hirup menjadi penghirup, pen ditambah keras menjadi pengeras, dan pen ditambah isi menjadi pengisi. Selain perubahan fonem N, juga ada perubahan fonem R pada morfem ber dan morfem per, yaitu berubah menjadi fonem I.
sebagai akibat pertemuan morfem tersebut dengan bentuk dasar yang berupa morfem ajar. Dalam bahasa Indonesia, perubahan fonem R ini tidak produktif. Contohnya, ber ditambah kata ajar menjadi belajar, per ditambah ajar menjadi pelajar. Selanjutnya, proses penambahan fonem. Proses penambahan fonem terjadi akibat pertemuan morfem men dengan bentuk dasar yang terdiri satu suku. Fonem yang ditambahkan adalah e, sehingga men berubah menjadi menge. Contohnya, men ditambah kata bom menjadi mengebom. Pen ditambah kata cat menjadi pengecat. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penjelasan mengenai proses perubahan fonem dan penambahan fonem. Sedikit koreksi ya, tadi ada salah penyebutan dalam poin kelima dalam proses perubahan fonem, yaitu fonem R pada morfem ber dan per menjadi L, bukan I ya. Jadi ber dan per ketika digabungkan dengan kata ajar menjadi belajar dan belajar. Oke, selanjutnya ada proses hilangnya fonem akan disampaikan oleh Dinah Diana. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses hilangnya fonem. Dalam proses hilangnya fonem, Anda dapat mengikuti uraian sebagai berikut. Yang pertama, yaitu proses hilangnya fonem N. Proses hilangnya fonem N akan terjadi apabila morfem-morfem men dan pen bertemu atau bergabung dengan bentuk dasar kata yang berfonem awalan L, R, Y, W, dan nasal. Contohnya, melupakan, melompat, merampas, merampok, meyakinkan, pewaris. Yang kedua, yaitu proses hilangnya fonem R. Proses hilangnya fonem R pada morfem ber, per, dan ter akibat pertemuan morfem-morfem itu dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem R dan bentuk dasar yang suku pertamanya berakhiran dengan R. Contohnya seperti berencana, jadi berencana, perintis menjadi perintis, bekerja menjadi bekerja. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu proses hilangnya fonem KPTS. Proses hilangnya fonem-fonem KPTS akibat pertemuan antara morfem men dan morfem pen dengan bentuk dasar yang berawalan dengan fonem-fonem KPTS. Contohnya yaitu mengontrol menjadi mengontrol, penkait menjadi pengait, penpaksa menjadi memaksa, penpotret menjadi pemotret, mentolak menjadi menolak, pensegel menjadi menyegel. Itu tadi proses hilangnya fonem. Jadi yang sudah disampaikan oleh Dinah Diana, dan selanjutnya kita masuk submateri yang kedua yaitu kaidah-kaidah morfofonemik. Dan untuk kaidah yang pertama akan disampaikan oleh Suci Saleha Sidik. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya akan menjelaskan kaidah morfofonemik morfem afiks men. Kaidah 1, men berubah menjadi mem, morfem men berubah menjadi mem apabila diikuti bentuk dasar yang berawal dengan fonem B, F, P, fonem P hilang kecuali pada beberapa bentuk dasar yang berasal dari kata asing yang masih mempertahankan keasingannya, dan pada bentuk dasar yang berprefiks per. Contohnya, men, mem ditambah bantah menjadi membantah, mem ditambah fitnah menjadi memfitnah, mem ditambah pukul menjadi memukul.
Kaidah 2, men berubah menjadi men. Apabila morfem men diikuti bentuk dasar yang berawal dengan fonem D, S, T akan berubah menjadi men. Fonem T hilang kecuali pada beberapa bentuk dasar atau dasar kata yang berasal dari kata asing dan pada bentuk dasar yang berafiks ter, serta fonem S yang berasal dari kata asing yang masih mempertahankan keasingannya. Contohnya, men ditambah didik menjadi mendidik, men ditambah skors menjadi menskors, men ditambah tulis menjadi menulis, men ditambah transfer menjadi mentransfer. Kaidah 3, men berubah menjadi many. Morfem men berubah menjadi many apabila diikuti bentuk dasar yang berawal dengan fonem S, C, J. Fonem S hilang kecuali bentuk dasar yang berasal dari kata asing yang masih mempertahankan keasingannya. Contoh, many ditambah sucikan menjadi menyucikan, many ditambah cari menjadi mencari, many ditambah jual menjadi menjual. Kaidah 4, men berubah menjadi meng. Morfem men berubah menjadi meng apabila diikuti bentuk dasar yang berawal dengan fonem G, H, K, X, vokal, fonem K hilang kecuali pada beberapa bentuk dasar yang berasal dari kata asing yang masih mempertahankan keasingannya. Contoh, meng ditambah gambar menjadi menggambar, meng ditambah hakimi menjadi menghakimi, meng ditambah karang menjadi mengarang, meng ditambah akui menjadi mengakui, meng ditambah ikat menjadi mengikat, meng ditambah uap menjadi menguap, meng ditambah ekor menjadi mengekor, meng ditambah operasi menjadi mengoperasi. Kaidah 5, men berubah menjadi mi. Fonem men berubah menjadi mi apabila diikuti oleh bentuk dasar yang berawal dengan fonem L, R, W, Y, nasal, N. Contoh, men, mi ditambah lupakan menjadi melupakan, mi ditambah rusak menjadi merusak, mi ditambah wajibkan sama dengan mewajibkan, mi ditambah yakinkan menjadi meyakinkan, mi ditambah nyanyi menjadi menyanyi, mi ditambah matikan menjadi mematikan. Kaidah 6, men berubah menjadi meng. Morfem men berubah menjadi meng apabila diikuti oleh bentuk dasar atau dasar kata yang terdiri dari satu suku. Contoh, meng ditambah cat menjadi mengecat, meng ditambah las menjadi mengelas, meng ditambah bom menjadi mengebom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penjelasan mengenai kaidah morfofonemik yang pertama, yaitu kaidah men. Sedikit koreksi tadi di dalam penyampaian yang terakhir di kaidah yang ke-6 dalam men menjadi menge ya. Oke, selanjutnya kaidah yang kedua yaitu kaidah morfofonemik pen akan disampaikan oleh Nuraini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kaidah morfofonemik morfem afiks pen, di mana kaidah morfofonemik morfem afiks pen pada umumnya sama dengan kaidah morfofonemik morfem afiks men. Kaidah pertama yaitu pen menjadi pem. Morfem pen berubah menjadi pem apabila diikuti bentuk dasar yang berawal dengan fonem B, F, dan P. Dalam hal ini fonem P hilang. Contohnya, pen diikuti bual menjadi pembual, pen diikuti fitnah menjadi pemfitnah, dan contoh fonem P yang hilang adalah pen diikuti puja menjadi pemuja. Kaidah kedua ada pen menjadi pen. Morfem pen berubah menjadi pen apabila diikuti oleh bentuk dasar yang berawal dengan fonem D, S, dan T. Dalam proses ini fonem T hilang kecuali pada beberapa bentuk dasar yang berasal dari kata asing yang masih mempertahankan keasingannya, dan fonem S yang terbatas pada beberapa bentuk dasar yang berasal dari kata asing yang mempertahankan keasingannya. Contohnya adalah pen diikuti dengan dusta menjadi pendusta, dan proses fonem T yang hilang adalah pen diikuti tusuk menjadi penusuk.
Lanjut ke kaidah yang ketiga, ada pen menjadi peny. Morfem pen berubah menjadi peny apabila diikuti bentuk dasar atau dasar kata yang berawal dengan fonem S, C, dan J, sedangkan fonem S di sini hilang. Contoh, pen diikuti sita menjadi penyita, pen diikuti cukur menjadi pencukur, dan pen diikuti jahit menjadi penjahit. Kaidah yang keempat yaitu pen menjadi penge. Morfem pen berubah menjadi penge apabila diikuti bentuk dasar yang berawal fonem G, H, K, X, dan vokal. Dalam proses ini fonem K hilang. Contohnya adalah pen diikuti ganti menjadi pengganti, pen diikuti hibur menjadi penghibur, pen diikuti kurang menjadi pengurang, pen diikuti asuh menjadi pengasuh, pen diikuti ikut menjadi pengikut, pen diikuti ubah menjadi pengubah, pen diikuti ekor menjadi pengekor, dan contoh yang terakhir adalah pen diikuti obral menjadi pengobral. Kaidah kelima adalah pen menjadi pe, di mana morfem pen berubah menjadi pe apabila diikuti oleh bentuk dasar yang berawal fonem L, R, W, Y, dan N. Contohnya, pen diikuti lupa menjadi pelupa, pen diikuti ramal menjadi peramal, pen diikuti warna menjadi pewarna, pen diikuti nyanyi menjadi penyanyi. Dan yang terakhir adalah kaidah keenam. Kaidah keenam ada pen menjadi penge. Morfem pen berubah menjadi penge apabila diikuti bentuk dasar yang terdiri dari satu suku. Contohnya, pen diikuti bor menjadi pengebor, pen diikuti cat menjadi pengecat, pen diikuti pak menjadi pengepak, dan pen diikuti las menjadi pengelas. Sekian yang harus saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, akan langsung disampaikan oleh Nelarati Arahnowo. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nelarati. Di sini kita langsung saja. Bagian C, kaidah morfofonemik, morfem afik, ber, kaidah 1, ber menjadi be. Morfem be berubah menjadi b apabila diikuti bentuk dasar yang berawalan dengan morfem r. Dan beberapa bentuk dasar yang suku pertamanya berakhir dengan r. Contohnya, ber ditambah runding menjadi berunding, ber ditambah serta menjadi beserta. Lanjut untuk kaidah yang kedua, menggunakan afik ber menjadi bel. Morfem ber menjadi bel apabila diikuti oleh bentuk dasar ajar. Contohnya, ber ditambah ajar menjadi belajar. Lanjut untuk kaidah yang ketiga, penggunaan afik ber menjadi ber. Morfem ber tetap merupakan morfem ber apabila diikuti oleh bentuk dasar selain yang disebut pada kaidah 1 dan kaidah 2 di atas, yaitu bentuk dasar yang tidak berawalan dengan morfem r, bentuk dasar dan suku pertamanya tidak berakhir dengan l, dan bentuk dasar yang bukan ajar. Contohnya, ber ditambah awal menjadi berawal, ber ditambah iman menjadi beriman, ber ditambah ekor menjadi berekor, ber ditambah fantasi menjadi berfantasi, ber ditambah khotbah menjadi berkhotbah. Lanjut bagian D, kaidah morfofonemik, morfem afik per. Kaidah yang pertama, per menjadi pe. Morfem per berubah menjadi p apabila diikuti bentuk dasar yang berawalan dengan fonem r. Contohnya, per ditambah rencana menjadi perencana, per ditambah riang menjadi periang, per ditambah redam menjadi peredam, per ditambah rusak menjadi perusak. Kita lanjut pada kaidah yang kedua, per menjadi pel. Morfem per berubah menjadi pel apabila diikuti bentuk dasar ajar. Contohnya, ber ditambah ajar menjadi pelajar. Kaidah yang ketiga, per menjadi
per. Morfem per tetap saja merupakan per apabila diikuti oleh bentuk dasar yang tidak berawalan dengan fonem R dan bentuk dasar yang bukan morfem ajar. Contohnya per ditambah lambat menjadi perlambat, per ditambah teguh menjadi perteguh, per ditambah mudah menjadi permudah. Baik, kita lanjut bagian E, kaidah morfofonemik, morfem afik ter. Kaidah yang pertama, ter menjadi te. Morfem ter berubah menjadi te apabila diikuti bentuk dasar awalan dengan fonem R dan bentuk dasar yang suku pertamanya berakhir dengan R. Contoh, ter ditambah rasa menjadi terasa. Ter ditambah perdaya menjadi terperdaya. Kita lanjut lagi untuk kaidah yang kedua. Ter menjadi ter. Morfem ter tetap saja merupakan morfem ter apabila diikuti bentuk dasar yang tidak berawal dengan fonem R dan bentuk dasar yang suku pertamanya tidak berakhir dengan ker. Contoh, ter ditambah angkut menjadi terangkut, ter ditambah bukti menjadi terbukti. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi penjelasan materi mengenai morfofonemik oleh kelompok 2. Terima kasih untuk Pak Ifran. Lalu terima kasih untuk pemateri kelompok 2 yang sudah menyampaikan pembahasannya masing-masing, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk didiskusikan, dipersilakan. Terima kasih.